Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan yang kami sayangi teman-teman dari Pendidikan Matematika Unimus dan juga teman-teman dari program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Kami sampaikan selamat datang. Semoga teman-teman bisa menjalin silaturahmi yang baik ya. Di sini kita sudah bertemu secara offline. Tentunya ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya kita bisa terus berkolaborasi. Bu Venisa, sampun? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Heldi Ramadan, MPD, selaku Ketua Program Studi dari Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati pula narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Ibu Pratiwi Rahma Hakim, MPD. Yang kami hormati pula Bapak Eko Andi Purnomo MPD selaku Ketua Program Studi dari Prodi Pendidikan Matematika FMIPA Unimus, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang pada hari ini mengikuti kegiatan kuliah umum ataupun dosen tamu yang merupakan program kerjasama antara UIN Raden Mas Said Surakarta dengan Universitas Muhammadiyah Semarang. Serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dan juga program studi Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Said Surakarta. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini tanggal 17 November tahun 2022 dalam kegiatan kuliah umum ataupun dosen tamu yang merupakan kerjasama dari dua universitas. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya baik di yaumul akhir maupun di syafaatnya nanti. Baik, izinkan saya Venisa Dian Mawarsari untuk membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Program Studi, yang ketiga adalah penutup dan sesi yang berikutnya adalah kegiatan inti pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FMIPA Unimus. Kepada Bapak Dr. Eko Andi Purnomo MPD kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dari Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Heldi Ramadan MPD. Kemudian yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Ibu Pratiwi Rahma Hakim MPD. Yang saya hormati para dosen dari program studi manajemen pendidikan Islam. Dan tak lupa yang saya hormati pula dari dosen-dosen Prodi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan yang saya cintai para mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan Prodi Pendidikan Matematika. Ya, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berada di ruangan aula lantai 8 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan kehadirat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, selamat datang Pak Heldi dan Pak rombongan yang telah
berkenan hadir di Unimus ya Bapak. Jadi ini adalah kampus Unimus. Kalau Pak Heldi sudah kedua kali ya Pak ini. Nah, untuk yang Bapak Ibu dosen yang lain selamat datang di sini dan para mahasiswa. Jadi di sini ini adalah gedung kuliah bersama untuk Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA. Jadi di MIPA ini ada 4 program studi, pendidikan matematika, kemudian pendidikan kimia dan statistik, dan bertambah satu sains data. Jadi ada 4 program studi ini, semacam itu. Kemudian pada kegiatan hari ini nanti kita akan melaksanakan kuliah umum dari dosen UIN Raden Mas Said. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di perguruan tinggi, khususnya adalah kegiatan yang berbasis MBKM. Jadi nanti harapannya untuk kegiatan-kegiatan tidak hanya sampai perkuliahan saja Pak Heldi dan teman-teman, tetapi nanti harapannya kita bisa berkolaborasi di bidang yang lain. Nah, seperti tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol bagaimana ketika nanti dosen bisa berkolaborasi dalam penelitian atau bahkan mahasiswa juga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa di dalam bidang penelitian seperti itu. Nah, jadi di dalam kegiatan ini nanti diikuti oleh mahasiswa semester 1, kemudian semester 3, dan sebagian semester 7, Bapak. Jadi di yang semester 5 ini semua mahasiswa pendidikan matematika berkegiatan di luar kampus. Jadi kita bagi menjadi 3, itu asistensi mengajar, kemudian ada studi independen, dan ada magang kependidikan. Jadi banyak yang semester 5 keluar semua, sehingga nanti harapannya kegiatan ini bisa menunjang kegiatan-kegiatan MBKM seperti itu. Nah, nanti harapannya untuk kedepannya nanti kami mohon kita bisa meningkatkan kerjasama lagi sehingga seluruh aspek, tidak hanya dosen saja, mahasiswa, karena kemarin beberapa mahasiswa kami juga sudah melaksanakan kolaborasi penelitian juga dengan mahasiswa UNES, kemudian mahasiswa UAD, dan Mula Warman, seperti itu. Jadi nanti siapa tahu ke depan nanti kita bisa berkolaborasi antar mahasiswa. Karena beberapa mahasiswa juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan ada komunitasnya. Jadi di matematika itu mahasiswanya itu ada mat talented itu, ada mat edu riset juga terkait dengan penelitian. Kalau mat talented itu adalah terkait dengan 3 bidang olimpiade, bidang digital, dan satunya adalah di bidang edupreneur. Nah, mungkin ketika nanti dari mahasiswa UIN Raden Mas Said itu ada komunitas yang hampir sama, itu kita bisa berkolaborasi Pak Heldi nanti seperti itu. Sehingga kerjasama ini akan terus berlanjut dan nanti semoga akan semakin meningkat semacam itu. Saya kira itu Bapak Ibu, dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu dan para mahasiswa atas penyambutan dari kami. Saya kira itu, semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi tolak nanti untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepada Bapak Dr. Heldi Ramadan MPD kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Pak
ketua prodi ya kalau di sini. Kalau di tempat kami itu koordinator prodi, Bu. Pak Ketua Prodi, berarti ada sekretarisnya, Pak? Ada ya, sekretaris prodinya, Bu Venisa ya. Juga yang sekaligus kami hormati, Bu Venisa. Yang saya hormati juga Pak Dr. Abdul Aziz, kawan saya, kawan seperjuangan ini. Narasumber hari ini, Bu Pratiwi dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Teman-teman dosen, saya bawa rombongan Ibu Sri Kandi dari MPI, ada Bu Pratiwi dan Bu Dr. Umu Salamah. Jadi kami sangat semangat datang di Unimus. Seluruh mahasiswa yang saya banggakan, kami datang dengan rombongan 33 mahasiswa Ibu dari Manajemen Pendidikan Islam. Kebetulan ini angkatan pertama Pak Eko, jadi di angkatan pertama ini kami menerima 33 mahasiswa dari 100 lebih pendaftar. Kemudian di tahun kedua alhamdulillah meningkat drastis dari 450 pendaftar itu yang kami terima 105 mahasiswa. Jadi memang angkatan keduanya lumayan gemuk jumlahnya. Pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kami telah diterima di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami juga senang, ini mungkin bahagian dari Semarak Muhtamar Muhammadiyah. Jadi kami merasakan bagaimana euforia budaya belajar di lingkungan Muhammadiyah itu seperti apa. Walaupun saya tahu nanti mungkin adik-adik kalau belajar di tempat yang baru itu masih kaku, ya, masih tegang gitu ya. Nggak usah tegang-tegang, dilemesin aja. Terus ketemu teman yang baru, ini harusnya kalau menurut saya dileburkan Pak Eko jadi mahasiswa MPI, itu dileburkan saja duduknya dengan mahasiswa Unimus, sehingga di sampingnya itu adalah mahasiswa Unimus, belajar bersama mahasiswa MPI sehingga tidak mengelompok seperti itu. Bisa nggak kira-kira ditukar ini nanti selama proses pembelajaran sehingga ada interaksi. Itu juga yang kami terapkan di kampus kemarin. Teman-teman mahasiswa Unimus hadir di sana. Ini yang hadir di sana kemarin ya? Atau yang beda ini Pak Eko? Iya, nanti kalau bisa melebur saja teman-teman supaya semangat merdeka belajarnya itu terwujud gitu. Karena mulai kegiatan ini kami berharap bahwa teman-teman lebih merdeka dalam proses pembelajaran, merdeka dalam melihat budaya belajar yang baru, karena tidak semua pengalaman yang kita miliki itu sama dengan pengalaman orang lain, sehingga kita butuh untuk sharing of experience itu. Sehingga nanti pulang dari Unimus, teman-teman bawa bekal budaya belajar di Unimus. Nah itu nanti yang akan tercermin dari lulusan kami. Juga kami mohon maaf Pak Dr. Eko dan kawan-kawan, barangkali selama di Unimus ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami yang barangkali kurang berkenan di hati teman-teman semua, karena memang budaya kita berbeda. Budaya UIN dengan Muhammadiyah itu kan kadang gimana gitu ya. Nah tapi ini yang kita inginkan sebenarnya, ada kualitas pembelajaran, kualitas pengalaman yang berbeda ini yang justru memperkuat, mempersatukan kita, sehingga ke depan benar-benar semangat merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini benar-benar terimplementasikan dengan baik di akar rumput. Karena akar rumput dari kurikulum itu adalah program studi. Jadi bagaimana kami di program studi untuk tetap bisa mengelola proses pembelajaran, suasana belajar yang menyenangkan, sehingga teman-teman belajarnya pun dengan penuh rasa semangat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penyambutan teman-teman di Unimus. Semoga kerjasama yang pertama ini memperkuat akar kerjasama berikut-berikutnya, sehingga kita punya fondasi yang kuat untuk bekerja sama di masa-masa yang akan datang.
Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Heldi atas sambutan yang diberikan. Baik, demikian seluruh rangkaian kegiatan pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri untuk kegiatan pembukaan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari kita bisa melakukan foto bersama dulu Bapak, Ibu, dan juga seluruh mahasiswa untuk kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Sebelum pada luntur semuanya ini bedak-bedaknya mahasiswa. Silahkan mahasiswa bisa maju ke depan untuk kita bisa dokumentasi bersama. Monggo Ibu. Nggih, sekalian kita. Yuk silakan para mahasiswa bisa langsung berdiri. Yuk Mas, biar cepat mahasiswa. Nanti tempat duduknya langsung dipisah ya Pak Heldi ya. Nanti bisa ini. Yuk silakan mahasiswa. Cepat Mas Ahmadi semester 1, cepat. Yuk silakan. Ya, yang cowok di depan silakan. Mas, ini sebagian ke samping kanan, Mas. Sebagian. Ada tiga, empat ke sebelah sana. Ah, oke, ya. Oke. Yuk, yang agak sini, agak ke belakang sedikit, enggak apa-apa? Biar agak wet. Oke.
ini ada request dari Pak Heldi ya. Tempat duduknya ini ya Pak Heldi. Ya, tempat duduknya tidak mengelompok ya. Mahasiswa dari UIN bisa bertukar posisi dengan dari Unimus. Yuk silakan, tidak mengelompok di bagian sana semua. Yuk sebagian. Yuk langsung, yuk yang apa? Nah, yuk silakan. Sebagian saja. Oke, bercampur biar ketemunya tidak hanya online saja. Kita offline juga. Yuk silakan. Yuk silakan. Mbak yang Unimus ini sebagian pindah ke sebelah sana. Yuk. Sebagian. Yuk ya. Ayo enggak apa-apa, yuk silakan pindah ke sebelah sana. Yuk Mbak Nur Hasanah dan teman-teman pindah ke situ dulu. Nah. Sebagian saja. Oke, sebagian. Yuk. Ini belum ada ini Mas Pak dari UIN sebelah sini. Yang pojok Mas Pak UIN. Ayo silakan. Aku ya, yuk silakan. Paling ujung kanan ini belum ada mahasiswanya dari UIN. Satu, baru satu. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Heldi Ramadan Putra Pembangunan MPD dari Koor Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Pak Eko Andi Purnomo selaku Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami hormati juga Ibu Tiwi yang sudah berkenan untuk rawuh di Universitas Muhammadiyah Semarang kaitannya untuk pemberian kuliah umum dan juga kita kemas sebagai dosen tamu di program Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Ummu Salamah lajeng Ibu Pratiwi kula aturi pinara wonten ya beginilah Ibu kondisinya Unimus. Harapannya bisa betah di sini dan juga yang kami
sayangi dan kami banggakan, terutama tamu dari mahasiswa MPI, UIN Raden Mas Said Surakarta. Tidak capek ya perjalanannya dari Solo ke Semarang. Oke, tidak ya. Dan juga kami sampaikan terima kasih banyak untuk mahasiswa dari Pendidikan Matematika Unimus ya, yang sudah bergabung untuk perkuliahan kolaboratif ya, kolaboratif yang kita kemas secara hybrid. Yang kami hormati pula teman-teman yang ada di online, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya di sini kita juga akan memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Agenda utamanya untuk perkuliahan hari ini kita mendapatkan materi ya. Untuk agenda utama yang kedua, teman-teman yang dari UIN Raden Mas Said Surakarta, jangan lupa jalan-jalan di Semarang ya. Sudah nanggung kalau di sini tidak kemana-mana. Nanti ada ya ikon-ikon kota Semarang yang bisa dikunjungi. Mungkin dari teman-teman yang dari Unimus bisa memberikan bocoran atau bisa memberikan informasi kira-kira tempat yang paling ikonik ya atau paling nyaman untuk dikunjungi oleh teman-teman bisa disampaikan ke sebelahnya. Ini kan sudah melebur ya, karena di sini kita tidak terkotak-kotak, jadi tentunya kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan informasi, termasuk di sini kita juga bisa bertukar ilmu yang kita miliki atau bertukar wawasan. Ini bilang bertukar nomor HP ya. Iya, bisa jadi ya, bisa bertukar nomor HP untuk silaturahmi, untuk diskusi, untuk menambah jejaring. Jadi teman-teman, kita di sini punya saudara, punya sahabat ya, yang dari Unimus punya saudara di UIN Raden Mas Said Surakarta, begitu juga sebaliknya. Nanti saya akan mengantarkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Tiwi ya, kaitannya dengan saya mengambil tema umum strategi untuk pengembangan karir di masa depan, terutama ini kan dari program manajemen pendidikan Islam dan juga pendidikan matematika. Untuk rumpun kan sama ya, sama-sama pendidikan. Nanti akan disampaikan secara komprehensif oleh Bu Tiwi dan saya sebagai pengantar. Mungkin supaya teman-teman tidak terlalu tegang ya suasananya, kita sedikit intermezzo dulu ya. Nanti ketika saya bilang gajah, tangan-tangan menyampaikan seperti ini ya, kecil ya, kecil. Kalau saya bilang gajah, teman-teman bilang kecil ya. Kalau saya bilang ut, teman-teman bilang. Terus ada lagi ya, kalau kita menyampaikan jerapah, jerapah itu pendek ya, pendek. Kalau kita bilang kambing itu tinggi. Nah ini dibalik ya, untuk keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Paham ya? Nanti kalau yang nggak fokus, kalau dari teman-teman Unimus biasanya saya suruh ke depan ya. Ya sudah hafal ya. Ya biasanya kita seimbangkan lagi otaknya. Ya tujuannya kan supaya bisa menerima informasi dengan baik ya. Baik, sudah siap ya. Nanti akan saya tunjuk satu-satu, teman-teman harus siap ya. Gajah, semut, kambing. Gajah, semut, jerapah, kambing. Jerapah, jerapah, kambing. Kecil, benar ya? Oke. Kalau jerapah, oke. Kalau kambing,
Iya, agak mikir ya. Tahap ya. Enggak apa-apa. Kan. Gajah, semut, jerapah, kambing. Ini pada menunduk semua ya, saya ke sini ya. Semut, jerapah, kambing. Jerapah, kambing. Kambing tinggi betul ya. Terus ya, oke. Semut, Mbak. Oke. Oke. Zioris, lengos. Ya, alhamdulillah masih. Oke, kita lanjutkan. Next slide, Mbak Reni. Ya, ini saya ada pertanyaan ya. Sebelum mengantarkan ke materi utamanya Bu Tiwi, kalau saya di sini, hal pertama yang perlu dilakukan saat meniti karir, kira-kira apa kalau dari teman-teman? Silakan bisa angkat tangan. Ini kita tidak belajar benar salah ya. Bisa ada opsi A, bisa ada opsi B, opsi C, opsi D. Silakan bisa angkat tangan. Dari UIN, dari Unimu silakan. Boleh. Kenapa Mbak Ika? Menurut saya mengenali diri, Pak. Hal yang pertama yang perlu dilakukan saat meniti karir adalah mengenali diri sendiri. Karena kalau misalnya kita mau bebas sesuatu kan harus mengenali diri sendiri, kita memiliki bakat apa, minatnya apa. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan semuanya, seperti itu. Oke, jawabannya cukup rasional ya dan logis mengenali diri. Ada yang memiliki pendapat lain selain mengenali diri? Oke, teman-teman di UIN silakan. Ya, jika kita melihat dari pertanyaannya Mbak Mahar, termasuk jawabannya mengenali diri ini benar ya. Tetapi ada jawaban yang tepat, yaitu bagaimana kita memiliki visi ya atau tujuan. Ketika kita sudah memiliki tujuan, tentunya kita punya target yang harus kita capai. Nanti ketiga item ini bisa kita tentukan ya, mulai dari perencanaan, termasuk mengenali diri, termasuk juga pengembangan bakat. Saya kira seperti itu ya. Slide selanjutnya. Nah ini kalau pola urutan pekerjaan, di mana yang harus kita lalui sebagai pegawai atau pekerja untuk mencapai suatu tujuan karir, kira-kira apa? Manajemen karir, jenjang karir, atau jalur karir, atau konseling karir? Nah, boleh angkat tangan dan disertai alasannya. Apa, Mbak? Kalau menurut saya itu manajemen karir. Jadi kan kalau manajemen itu kan berarti kita mengatur karir kita. Jadi sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan dahulu kita juga punya apa? Rencana-rencananya gitu. Terima kasih. Ya, jawabannya manajemen karir ya. Untuk Mbak Niken ya. Mbak Niken manajemen karir. Ya, saya kira jawabannya baik tetapi kurang tepat ya. Tapi alasannya logis ya. Kalau kita melihat seperti ini pola urutan pekerjaan, tentunya kita juga
arahnya ke manajemen. Terutama di sini juga ada mahasiswa dari manajemen pendidikan Islam ya. Ini 3 bidang ilmu yang dijadikan satu ya, Mas Yaldi ya. Ada manajemen dipelajari, pendidikannya juga dikuasai, Islamnya juga harus ditekuni. Ini luar biasa ya. Bilang Masya Allah ya. Ya, 3 rumpun ilmu yang dikuasai dalam waktu yang bersamaan ya. Saya kira luar biasa. Ya, ini sebenarnya kata kuncinya sekuen. Sekuen itu urutan ya, pola urutan. Kalau kita ada polanya, ada urutannya, ini lebih tepatnya ke jalur karir ya. Benar, tadi yang kenapa nggak disampaikan? Benar jawabannya. Ya, enggak apa-apa. Jalur karir ya. Ini tentunya ada urutan pekerjaan yang harus dilalui. Slide berikutnya. Oke, nah ini yang bukan termasuk perencanaan karir. Kira-kira apa? Ada kaitkan rencana kita dengan posisi yang kita lamar, atau kita bisa menyampaikan tujuan serta strategi yang kita miliki, atau kita merencanakan sesuai dengan realistis, diikuti dengan sikap optimis, atau kita bandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Kira-kira? Jawabannya yang dibandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Karena ya kita harus pede dengan kemampuan kita, tidak boleh membanding-bandingkan gitu, Pak. Mbak siapa namanya? Mbak Rindu ya. Terima kasih Mbak Rindu untuk jawabannya. Ya, saya kira cukup baik ya untuk jawaban yang bukan tepat. Yang termasuk perencanaan karir, kita tidak perlu membandingkan ya. Ketika kita punya rencana, kita punya strategi, kita punya metode untuk hal yang kita ingin capai, kita tidak perlu membandingkan, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan ya. Tapi yang paling tidak relevan dengan perencanaan karir yaitu yang D. Nah ini untuk opsi A sampai C, teman-teman terapkan untuk perencanaan karir ya. Mulai dari tentunya, kan kata soalnya perencanaan, jadi ada rencananya. Kemudian kita punya strateginya. Di samping itu kita juga punya sikap optimis ya, optimis dan realistis. Kalau membandingkan tidak ya, tetapi kita bisa lebih memahami mungkin kekuatan dari lawan kita, kekuatan dari pesaing kita. Sebenarnya ada yang mengemukakan istilah rebahan itu ya. Istilah rebahan itu kan sebenarnya peluang bagi kita ya untuk bisa meningkatkan semangat kita, menguatkan motivasi kita. Karena dengan rebahan itu kan teman-teman kan dalam tanda kutip lengah ya dengan pesaing-pesaing kita. Misalkan di sini dalam satu kelas ini diuji akan mengikuti beasiswa untuk S2 misalkan. Nah, teman-teman ada yang sebagian rebahan, ada yang sebagian serius, ada yang sebagian giat belajar. Nah, tentunya secara logika rebahan ini kan tentunya tidak memaksimalkan kesempatan yang dimiliki. Peluang besar tentunya kalau secara umum ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan semangat kita, mengoptimalkan belajar kita supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan giat belajar. Saya kira itu bisa diterapkan ya. Jadi jangan termasuk menjadi orang rebahan dalam tanda kutip malas-malasan ya. Rebahan boleh ya, rebahan boleh, istirahat tidak boleh. Tapi jangan terlalu terlanjur ke dalam rebahan yang begitu lama ya. Ini kan teman-teman misalkan istirahat ya secukupnya. Tapi kalau untuk semangat mengejar sesuatu, teman-teman harus optimalkan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kan ke
jenjang karir ya. Oke, selanjutnya Mbak Reni. Nah, ini usia produktif ya. Kalau kita lihat, kalau definisinya usia 15 sampai 64 tahun ya. Kalau definisi 64 tahun ini jangan kita anggap sebagai usia yang sudah tidak produktif ya. Kalau kita melihat Dekan FMIPA itu, Bu Eni itu usia 60, nah itu masih semangatnya seperti usia 30 ya. Nah untuk yang teman-teman ini bisa dicontoh. Jadi usia produktif itu hanya kita waktu dewasa, tidak hanya ketika waktu masih muda, tapi usia tua pun kalau menurut definisi ini masih tergolong usia produktivitas itu sebenarnya tidak lekang oleh waktu. Itu lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan hal-hal yang positif untuk kemaslahatan banyak orang ya. Nah kalau 2025 ini diprediksi 66,5%. Kalau 2028 sampai 2031 sekitar 68,1%. Nah ini di samping peluang pekerjaan yang harus kita optimalkan juga bagaimana mengakomodasi jumlah 68% ini atau jumlah 66% ini untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya menjadi pencari pekerjaan. Saya kira teman-teman ke depannya juga bisa memiliki mindset untuk memiliki jiwa pengusaha ya, tidak hanya jiwa yang memanfaatkan hasil usaha orang lain. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat persebaran program studi yang kelihatan. Nah, ini kalau dari datanya Forlab Dikti untuk program studi kependidikan ini jumlahnya cukup besar ya. Karena jumlahnya cukup besar, otomatis persaingan juga semakin besar. Kompetitifnya semakin tinggi. Tentunya di sini kita juga bisa memiliki kelebihan-kelebihan yang lain ya. Termasuk mahasiswa dari MPI, UIN Raden Mas Said Surakarta mengadakan berbagai kuliah umum dengan dosen tamu dari berbagai instansi ya. Ini juga hal yang positif untuk memperkuat sudut pandang kita kaitannya dengan wawasan yang kita miliki. Di samping itu juga mahasiswa pendidikan matematika Unimus diarahkan untuk merdeka belajar, mengikuti studi independen, melaksanakan magang, bertempat di sekolah untuk melaksanakan asistensi mengajar. Mungkin di sini ada yang pertukaran mahasiswa dari universitas di luar Unimus dan UIN? Ada? Oke, 1, terus 2, 3, ada lagi? 1 dari mana Mbak? Baik, nama saya Dewi Purnama, asal kampus Universitas Samudra. Iya Pak, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ristayani, asal dari Universitas Malikul Saleh Aceh. Perkenalkan nama saya Intari Ilma, asal dari Aceh, Universitas Serambi Mekah. Ya kebetulan tiganya ini dari Aceh ya. Mudah-mudahan suatu saat yang dari Aceh sudah ke sini, lain waktu kita juga bisa berkunjung ke, tadi disampaikan ya, kota Serambi Mekah ya. Aceh itu kota Serambi Mekah dan kota salah satu penghasil kopi ya Mbak ya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir kalau nanti ada kunjungan atau ada kegiatan di Mekah, ya tadi sudah disampaikan ya, bertukar HP ini. Iya maksudnya berkunjung ke Serambi Mekah terus ke Mekah sesungguhnya gitu ya. Harapannya kan gitu. Nah nanti bisa bertukar kontak untuk saling bertukar informasi, saya kira ini menjadi hal yang
positif ya. Oke, baik, dari sini tentunya kita juga program-program penguatan kita menunjukkan ciri khas kita ya, kita menunjukkan karakter kita menunjukkan bakat kita. Tentunya di sini kita bisa menjadi pembeda ya, supaya kita menjadi yang lebih baik ya. Selanjutnya Mbak. Nah ini saya mengutip dari Twitternya Irjen Dikti ya, kebetulan baru diposting tanggal 16 November kemarin. Tepatnya pada tahun 2025 akan terdapat 97 juta pekerjaan baru dan 85 juta pekerjaan tergantikan oleh mesin karena perkembangan teknologi. Karena teman-teman sudah tidak asing dengan perkembangan teknologi, silakan didalami sebagai kesiapan kita untuk menghadapi dunia yang sudah melek dalam teknologi, dunia yang sudah adaptif dengan teknologi. Jangan mahasiswa menjadi kudet ya. Tahu kudet apa? Ya, kurang update. Kan ini sudah di era digital dan teman-teman sudah masuk di atas generasi Z ya. Dalam artian sudah memasuki di era penerapan teknologi secara aplikatif. Nah, teman-teman masuk ke dalam aspek penguatan teknologi. Selanjutnya, nah ini pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk bisa kita dalami ya. Kita tidak hilang ya identitas kependidikan kita, tetapi kita punya kemampuan-kemampuan yang bisa kita miliki untuk menjadi mahasiswa lulusan yang kompetitif ya. Tentunya di sini kita juga bisa melihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, di sini yang terpenting konsepnya teknologi ya, penguatan teknologi. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini bagaimana kita menciptakan iklim supaya karir itu bisa berkembang dengan baik ya. Di sini saya singkat ABG ya, supaya bahasanya mudah. ABG ini bukan anak baru gondrong ya, tetapi ABG ini hanya akademisi ya. Akademisi, tentunya ada akademisinya, kemudian ada B-nya itu businessman, pengusahanya, G-nya itu government. Nah, ketiga ini yang disebut triple helix harus bersinergi ya untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, terutama bagi bangsa kita ya. Harapannya semua berperan, silahkan nanti apapun karir yang teman-teman tekuni, silahkan nanti bersungguh-sungguh, belajar yang serius, dan juga teman-teman jangan pantang menyerah ya, gagal, naik, gagal, berhasil itu hal yang biasa. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, silakan dibuat perencanaan ya, misalkan ini weekly planner, ini rencana mingguan, kita rancang, jadi teman-teman itu hidup itu harus ada polanya ya, ada rencananya. Tahun ini kita harus ngapain, semester 1 yang kita bisa lakukan apa, semester 2 yang kita lakukan seperti apa. Nah, semester 1, semester 2 ya minimal IPK-nya meningkat ya, terus kemudian semakin naik semesternya semakin meningkat IPK-nya. Jangan IPK-nya turun ya, justru ini malah menjadi ya suatu, ya kalau turun enggak apa-apa, nanti ada momen kita bangkit lagi. Tapi kalau turunnya itu konsisten, grafiknya itu konsisten turun, nah ini yang perlu diperbaiki. Saya kira teman-teman juga bisa menunjukkan ya etos kerja yang dimulai dari mahasiswa ya. Jadi nanti orang-orang yang berhasil itu yang memiliki semangat apapun itu ya, semangat belajar, semangat berusaha, semangat beribadah juga. Saya kira ini juga menjadi bagian dari hal-hal yang perlu kita kuatkan. Slide berikutnya.
Nah ini saya kira keniscayaan ya, ketika kita naik turun, tetapi ada pada masanya nanti kita kecenderungan naiknya itu lebih besar daripada kecenderungan turun ya. Kalau kecenderungan turunnya itu terus kita alami, ya kita perlu mengoreksi diri kita perlu mengevaluasi diri kita. Termasuk pada saat ini ya, ketika teman-teman prestasi belajarnya menurun, atau mungkin hal-hal yang dilakukan ini kurang komprehensif untuk memberikan manfaat ke banyak orang, nah ini kita juga bisa mengoreksi. Ya kita boleh seusia ini, tetapi pemikiran kita bisa jauh ke depan ya. Oke, selanjutnya, saya kira ini sudah ya. Nah ini saya ingin mengenalkan SWOT ya. Nah, ini juga mengenalkan SWOT, meskipun ini juga digunakan di berbagai bidang ya. SWOT ini juga untuk mengevaluasi diri ya. Kita bisa strength itu, kita menelaah kekuatan kita, untuk O-nya kita bisa melihat ya, opportunities yang bisa kita ambil, termasuk W-nya, weakness-nya, kelemahan kita juga bisa petakan, kemudian T-nya, treatment-nya, yang perlakuan yang bisa kita perlu lakukan. Nah, keempat ini kita bisa lakukan untuk ya pencapaian karir kita di masa depan ya. Apapun bidang kita, saya kira analisis SWOT ini bisa implementasikan. Oke, selanjutnya. Ya, saya kira itu karena slide-nya sudah habis. Teman-teman bisa meresapi ya, meskipun tidak banyak yang saya sedikit ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ada gambaran kira-kira ke depannya seperti apa. Ya doa kami ya, doa Pak Heldi, doa Pak Eko Andi, doa Bu Tiwi, doa kami semua di sini, harapannya teman-teman memiliki karir yang cemerlang ya, memiliki masa depan yang cerah. Sebenarnya kalau dari kami ya, melihat teman-teman sukses itu ada bagian tersendiri ya. Itu udah suatu keniscayaan. Nah, ketika teman-teman sukses semuanya, ya kita akan merasa jerih payah kita itu tidak sia-sia. Nah, saya kira itu mungkin bisa diresapi ya. Terima kasih banyak, mohon maaf dalam waktu yang singkat ini. Jika ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya menyambung pemateri yang kedua, pemateri utama kita yaitu Ibu Tiwi ya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik. Saya maju saja ya sepertinya biar sejajar karena ada senior-senior saya sebenarnya di sini. Ada Pak Eko Andi, Pak Dr. Heldi begitu ya, dan Bapak Ibu dokter yang lainnya. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Matematika, Bapak Eko Andi MPD. Yang saya hormati juga Bapak Koordinator Prodi MPI, Bapak Dr. Heldi Ramadan Putra. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Bapak Abdul Aziz MPD. Yang saya hormati juga hadir seperti yang sudah disampaikan pada hari ini tadi, Ibu Dr. Ummu Salamah serta Ibu Suprapti MPD yang juga merupakan dosen di dalam Prodi MPI, serta tak lupa teman-teman semua, mahasiswa semua
mahasiswa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya baik dari Universitas Muhammadiyah Semarang Prodi Matematika maupun dari MPI yang juga saya sayangi. Ya, senang sekali saya bisa bertemu secara langsung dengan mahasiswa semuanya pada pagi hari ini. Setelah sebelumnya saya hanya bisa bertemu secara virtual dengan Google Meet begitu ya. Meskipun di minggu lalu saya sudah bisa bertemu dengan ke-18 mahasiswa yang lainnya. Oke, ya, oke. Gimana first impression secara langsung nih teman-teman semuanya ini? Bedakah? Samakah? Ya, tambah galak kah? Gitu ya. Atau seperti apa, kok ini tegang sekali nih tadi, padahal Pak Aziz ini sudah mensinkronkan gitu ya dengan permainan pikirannya ini supaya lemes gitu ya. Barangkali secara fisik ini perlu kita lakukan peregangan. Kalau teman-teman dari MPI UIN Surakarta tadi perjalanan dari pagi sudah dimarahin Pak Heldi karena nggak on time nih, anak manajemen ini gitu ya. Barangkali ini jadi tegangnya terbawa. Atau teman-teman dari MPI ini saking senengnya, excitednya juga ketemu dengan dari prodi matematika ini sehingga canggung gitu ya satu sama lain. Barangkali kita lakukan sedikit peregangan ya teman-teman. Yuk kita berdiri dulu. Biar saya tidak sendiri, saya ini sukanya rame-rame gitu ya. Kadang-kadang ini pengen cari-cari temen, ini ada enggak sebelum saya cari temen ini ada yang mau menawarkan enggak untuk menemani saya? Kemarin sudah ada 2 mahasiswa yang menjadi teman saya di depan. Hari ini ada enggak dari teman-teman semuanya ini yang mau menemani saya di depan? Kita santai aja, olahraga-olahraga saja. Ya, saya enggak tanya-tanya kok kayak Pak Aziz tadi, tenang aja. Siapa barangkali? Ya, mau Mbak, boleh. Iya. Satu lagi barangkali yang cowok dong. Ya, karena sudah ada Agung, boleh. Yuk Gung, yuk maju Gung. Coba saya mau kenal Mas Agung ya. Oh iya Mas Agung, sama Mbak siapa tadi? Coba Mas Agung, saya akan memberikan instruksi ya, dan teman-teman semua ini silahkan menirukan apa yang mau kita lakukan. Kita lakukan sedikit olahraga ringan ya, peregangan. Barangkali tadi teman-teman Unimus juga pagi-pagi sudah harus standby, Pak Aziz barangkali udah ayo gitu ya. Oh ini masih Unimus semua ya, MPI mana ini? Nanti saya dimarahin Pak Heldi ini nanti ya. Yuk MPI siapa yang mau maju sendiri? Kamu Mas boleh, mau menawarkan diri? Boleh, siapa yuk? Ya, boleh. Kok gini-gini, langsung maju aja, nggak usah angkat tangan gitu ya. Agak menyebar, jangan deket-deket saya, nanti yang lain enggak ini ya, pengen juga deket-deket dengan saya. Agak bergeser sana sedikit. Agak bergeser sedikit juga. Kita lakukan olahraga ringan ya, kita nyanyi-nyanyi Coconut. Ada yang tahu lagunya? Coconut, kelapa muda ya, jiwa-jiwa muda gitu ya, agak geser dikit. Kalau saya bilang si, coba kita tirukan gerakan si gitu ya. Si. Yang lain juga mengikuti supaya nanti lebih mudah. Si. Sebaliknya dong, biasanya kan kita kalau gini enaknya gantian gitu kan. Tadi di bis sudah 2 jam biar gitu loh ya. Kita ulang ya. Si. O. Si. O. Sudah hafal? Awas nanti kalau salah, nanti saya juga minta ke depan biar nggak kalah saya sama Pak Aziz gitu ya. Oke, yang di depan bantu saya ya untuk memperagakan. Saya nggak akan memperagakan, saya yang akan nyanyi aja gitu ya. Si, O,
C O N U T. Oke, kita nyanyikan ya. C O N U T N U T N U T. Gimana ini? Kita ulang ya, konsentrasi ya, konsentrasi ya. Satu, kita ulang ya, sekali lagi ya. Ya, pokoknya tirukan huruf apa yang saya ucapkan gitu ya. Oke, yang depan konsentrasi full ini ya. Kita ulang ya, 1, 2, 3. C O N U T N U T N U T. Sekali lagi, C O N U T N U T N U T. Gimana yang belakang? Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah di depan. Mas siapa tadi? Agung, Mbak siapa? Siapa? Okta, kemarin kita ketemu ya di UIN ya. Dan perkenalkan, ini adalah Mas Takwim dari MPI Surakarta. Beri tepuk tangan juga buat yang di depan. Boleh kembali, terima kasih ya. Sudah ngos-ngosan? Lumayan ya, jadi harus lebih bersemangat gitu ya. Oke, baru setelah saya melihat semangatnya ini, saya mau sapa dulu ya. Apa kabar hari ini? Sudah kompak ya, sepertinya yang kemarin juga ikut Zoom ya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita punya tagline enggak? MPI UIN Surakarta? Gimana ini? Tagline kita kan unggul dan inovatif kan? Yuk kita, atau ada lagi? Oh begitu, saking membaurnya berarti Pak Kaprodi tadi sukses ya gitu ya, membaurkan mahasiswanya sehingga tagline-nya sendiri lupa gitu ya. Coba kita ulang lagi ya. Siap? Tangannya siap-siap, yang semangat gitu loh, mahasiswa, jiwa muda gitu loh ya. Oke, kita ulangi ya. Prodi MPI UIN Surakarta. Luar biasa sekali. Yeay. Coba saya tes yang satunya ya. Prodi Matematika Unimus. Pak Eko, tolong Pak Eko. Mereka lupa saking ketemu dengan mahasiswa UIN Surakarta. Waduh, asik sekali hari ini ya. Ya asik sekali hari ini sampai lupa gitu ya. Buat kesepakatan gitu ya. Apa ini kesepakatannya ini? Semangat, yes gitu. Apa? Oke, boleh. Kita muda, kita berkarya gitu ya. Baik, kita ulang ya. Mahasiswa Prodi Matematika Unimus. Luar biasa semangatnya. Semangat inilah. Oke ya, luar biasa semangat inilah yang mau kita gali, yang mau kita cari. Sekarang kita harus lebih konsentrasi karena saya mau memadukan dari dua tagline yang berbeda, ya toh. Kita gabungkan jadi satu. Jadi nanti barangkali MPI dulu langsung saya tanyakan untuk Unimus gitu ya. Kalau saya sudah sebut prodinya langsung dijawab tagline seperti yang kalian lakukan tadi. Saya mau adu semangat nih, mana yang lebih semangat ya. Oke, sudah siap ya? Mahasiswa Prodi MPI UIN Surakarta. Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Unimus.
Karim, beliau mengatakan merdeka belajar, kita bertukar sementara dan bermakna selamanya, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Eko sudah membaurkan kita pada pagi hari ini, sehingga silahkan tengok kanan kiri, saling bertukar sementara, barangkali nanti bisa menjadi makna selanjutnya, gitu ya. Kok senyumnya bagaimana ini, gitu ya. Oke teman-teman, senang sekali saya bisa hadir di sini. Minta tolong Pak Aziz, apakah bisa? Ya, hari ini Pak Aziz sudah berbicara terkait dengan karir, ya. Terkait dengan karir, dan tadi sudah disampaikan persepsi-persepsi dari teman-teman terkait dengan karir tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dengan karir, kira-kira kalau tadi juga sebenarnya sudah disampaikan ya, karir dengan pekerjaan. Menurut teman-teman semuanya, antara karir dan pekerjaan ini apakah sama? Ataukah berbeda? Ataukah ada tumpang tindih makna antara keduanya, gitu ya? Salah satu barangkali bisa nunggu dipanggil. Gimana teman-teman? Ya, ada nggak terkait dengan konsepsi ya karir ini ya sama dengan pekerjaan, gitu ya? Apa yang mau kita capai? Ataukah karir ini berbeda sejatinya dengan pekerjaan ini? Ya karena ada miliknya siapa Mbak, namamu Mbak? Biar saya kenal gitu loh. Dia, oke dia. Ya senang sekali ketemu di sini dia. Gimana dia menurutmu? Setuju nggak apa yang disampaikan oleh Silva? Boleh setuju, boleh hendak, boleh menambahkan. Kita nggak ada benar salah ya di sini ya. Saya hanya mau mendengar persepsi dari teman-teman semuanya, gitu ya. Gimana ini? Ini suara apa tuh ini? Angin ini. Angin ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, astagfirullahaladzim. Aman teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada siapa yang mau menambahkan? Boleh? Ya, boleh, silakan. Bagaimana menurut saudara terkait dengan karir dan pekerjaan ini? Apakah sama ataukah dia memang berbeda atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Silva ya? Sudah mulai kenal nih, seneng saya. Siapa dulu namanya yang disampaikan?
Mahar. Coba dilihat ini Mbak Mahar teman-teman semuanya gitu ya. Hai Mbak Mahar, gimana? Ya, aman-aman. Yuk, yuk. Baik ya, kalau cakupan, kalau mahar itu sampaikan lebih kepada cakupan, di mana kalau pekerjaan itu apa tadi mahar? Alat untuk menuju karir itu sendiri, dan sedangkan karir itu adalah rangkaian begitu ya. Apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama muncul gitu ya. Karena memang benar teman-teman semuanya tadi disampaikan ada di apa namanya di Mbak siapa Mahal ya. Mahal sampaikan tadi terkait dengan karir itu adalah bagian dari pekerjaan. Ini karena
banyak mendapatkan pengetahuan ya, perencanaan karir kita seperti apa di masa depan. Oleh karena itu saya ngapunten sangat Ibu tadi meringkas waktunya karena kita juga terbatas waktu. Ini kita ada sesi diskusi ya. Nanti silahkan, nanti ada 2 penanya, satu dari Unimus dan satu dari UIN. Nanti silahkan bertanya kaitannya dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Barangkali silahkan ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan. Pas 2 ini ya, dari Unimus dan dari UIN. Dari Mbak Mar dulu, nama lengkap dan... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cayanila Maharani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Bu Pratiwi izin bertanya, apakah jika suatu pekerjaan yang kita miliki tidak sesuai dengan minat dan bakat kita, apakah itu akan mempengaruhi proses karir kita? Dan bagaimana sikap kita untuk menyesuaikan minat bakat dengan pekerjaan yang kita miliki untuk mencapai karir yang kita harapkan? Terima kasih. Kita bergeser ke pertanyaan kedua nggih, Ibu. Saya Aisyah Putri Zahrani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, izin bertanya. Sudah dijelaskan bahwa prinsip pelaksanaan bimbingan karir salah satunya yaitu bimbingan karir merupakan proses berkelanjutan. Lalu hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam individu untuk mengembangkan karir agar pada pertengahan proses pengembangan karir tersebut tidak terjadi kesalahan dalam memilih karir dan tidak menjadi seseorang yang hanya mengikuti alur saja. Terima kasih. Langsung dijawab Ibu. Matur nuwun Pak Aziz, terima kasih teman-teman. Yang pertama dari Mbak Cahya tentang bagaimana itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat gitu ya. Lalu bagaimana upaya dalam pencapaian karir ini sendiri. Nah, ketika kita mencapai atau mendapatkan atau sedang melakukan pekerjaan yang tentunya ini tidak sesuai dengan minat dan bakat, maka proses karir ini akan belum berakhir Mbak Cahya. Maka kita terus berjalan sesuaikan dengan visi yang sudah kita atur di depan, maka barangkali pekerjaan yang kita lakukan ini adalah cara atau upaya atau pemenuhan di dalam kebutuhan kehidupan yang nantinya kita akan mendapatkan atau mencapai apa yang kita cita-citakan tadi ya. Jadi ini hanya proses atau melewati atau belum pada akhir gitu ya, belum pada akhir yang kita cita-citakan untuk kita dapatkan, sehingga kita bisa melakukan pengembangan dalam pencapaian tadi, misalnya dengan mencari peluang-peluang lainnya supaya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang ada atau apa yang kita kenali dengan bakat-bakat yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak berjalan dengan apa yang kita maui atau apa yang kita mampukan, karena minat itu adalah apa yang kita maui dan bakat ini adalah apa yang kita mampukan, nanti hasilnya pun juga tidak akan maksimal gitu ya. Jadi pekerjaan ini misalnya saudara ini sedang jadi mahasiswa tapi saudara ini nyambi gitu ya, misalnya di dalam, kalau ada anak-anak pendidikan ini kan kita bisa wiyata gitu kan. Nah, apakah ini suatu pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang kita inginkan nantinya? Tentu kan ini bukan tujuan utama untuk menjadi wiyata kan. Kita mau menjadi seorang pendidik yang profesional baik di dalam pendidikan negeri maupun swasta, tapi kan bukan di dalam titik ini. Maka titik ini tetap kita lalui dengan adanya penambahan dan peningkatan skill-skill di dalam hidup. Lalu Zahrani tadi sampaikan hal apa yang disiapkan supaya tidak mengikuti alur saja. Tentu kita membuat manajemen atau memanage diri, membuat visi secara jelas apa yang nantinya mau kita capai-capaikan atau cita-citakan. Ya, kita pasang goals gitu ya.
Goals ini tidak harus nanti ketika kita sudah kerja. Goals ini bisa kita pasang kapanpun gitu ya. Bahkan ketika saudara ada di bangku sekolah menengah, sekolah atas, atau bangku mahasiswa, kita bisa capai, kita bisa targetkan sehingga kita tidak, misalnya tadi kalau berdagang gitu ya, atau kita sebagai kalau mahasiswa gitu ya, part time gitu ya, ini akan mengganggu dari apa yang sudah kita tetapkan di dalam goals kita, yaitu study ya. Supaya enggak ganggu, enggak belok-belok, maka study ini tetap menjadi prioritas. Kemudian di dalam perjalanannya barangkali akan ada pekerjaan-pekerjaan di dalam pemenuhan, ini bisa bersamaan atau berdampingan kita lakukan. Tapi di sini atau pekerjaan-pekerjaan yang ada yang mendampingi kehidupan atau riwayat hidup kita, ini bukan satu-satunya atau hal rujukan utama yang mau kita capaikan atau cita-citakan gitu ya. Jadi sambil dilakukan barangkali selama dia tidak mengganggu dari visi dan misi yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Saya rasa itu Mbak Zahrani yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aziz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Izin menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Tiwi kaitannya dengan bagaimana kita memanajemen perencanaan yang kita sudah rancang, kemudian kita implementasikan untuk mencapai target yang harus kita tuju ya. Tentunya di sini manajemen dan perencanaan itu sangat penting ya. Baik, karena ini kita mengingat kendala waktu dan teman-teman dari Unimus sebenarnya masih ada beberapa pertemuan ya kaitannya dengan perkuliahan perkembangan peserta didik dengan Bu Tiwi. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu didetailkan lagi, kami kira teman-teman dari Pendidikan Matematika Unimus bisa bertanya, bisa meminta penjelasan yang lebih jauh lagi kaitannya dengan strategi karir, termasuk ini juga ya. Di samping itu juga mata kuliah perkembangan peserta didik. Silakan dimanfaatkan momen terbaik ini karena tidak mungkin kesempatan itu datang lebih dari sekali ya. Ini kan kita juga bisa mengoptimalkan untuk kegiatan silaturahmi kita. Baik, untuk sesi hari ini kita cukupkan. Sekaligus kami akan menyambung dengan kegiatan berikutnya yaitu memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Pratiwi khususnya. Nanti akan diserahkan oleh Pak Eko Andi selaku Kaprodi Pendidikan Matematika. Untuk waktu dan tempat, Pak Eko Andi dan Bu Tiwi kami persilakan saged di depan Ibu dan Pak Eko Andi. Pripun? Ya, nanti satu-satu. Oke. Nanti yang tasnya, nanti Pak Heldi, nanti yang Unimusnya, nanti dengan Bu Tiwi. Pak Heldi dulu, silakan Pak Heldi. Yang tasnya, oke. Tasnya untuk Pak Heldi. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Monggo Bu Tiwi. Terima kasih untuk rangkaian kegiatan kita. Dosen tamu dan perkuliahan umum ini berlangsung dengan lancar. Meskipun tadi juga ada sedikit kendala ya, mati lampu karena ada faktor. Alhamdulillah pada siang hari ini diikuti dengan hujan. Hujan ini salam kerinduan. Hujan ini juga mendatangkan keberkahan buat kita semua. Hujan ini juga bisa memberikan untuk pertemuan kita
pada siang hari ini. Ini selaku panitia penyelenggara perkuliahan dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Terima kasih kepada teman-teman semua dari Pendidikan Matematika, dari program MPI Surakarta karena sudah untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya di kegiatan ini, bisa berkembang ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mahasiswa UIN nanti bisa transit di ruang sebelah ya. Nanti yang sambil menunggu hujan ya. Kalau yang mahasiswa Unimus juga bisa menunggu hujan di sini juga. Atau mau hujan-hujanan